Dan menurut kami ini sangat nggak masuk akal ya Pak. Kita transaksi 2002, kemudian hampir 10 tahun ada yang datang ke sini bilang nggak pernah ngejual. Padahal saya sendiri pada saat beli, saya lihat Ya di Indonesia biasa begitu, Pak. sertifikat induk ada, saya lihat ditunjukkan. Ya di Indonesia bisa begitu, bisa ada Bapak punya tanah, bisa tiba-tiba orang ada ngaku punya tanah, Pak. Nah, Indonesia begitu, Pak. Di Bandung itu Universitas Muhammadiyah, tanahnya adalah wakaf. Yang memberi wakafnya masih ada. Sekarang digugat oleh orang lain yang mengaku tanah itu. Indonesia, Pak. Karena ada orang yang hidupnya dari mafia tanah. Ya itu Pak. Dia mainnya di pengadilan. Indonesia, Pak. Karena ada orang yang hidupnya dari mafia tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Dedi, Pak KDM, Gubernur Aing, Bapak Aing, meneruskan kasus Cinangoh yang kemarin, saya akan menjelaskan siapa Arianto. Ya. Kemarin sudah sekilas sedikit tentang Arianto. Jadi Pak KDM, saya mendapatkan bukti bahwa Arianto ini memang seorang mafia. Jadi dulu di LDI ya ada kasus Marioso. Ini kasus bisnis fiktif. Mungkin bisa dilihat di Metro TV ini. Selamat siang pemirsa, ratusan korban investasi dana talangan listrik yang dikelola salah satu ormas Islam di Mojokerto, Jawa Timur berunjuk rasa mendatangi rumah salah satu pengelola investasi di Jalan Semeru, Rumahan Magersati, Kota Mojokerto. Mereka menuntut pengelola dana investasi dana talangan listrik senilai triliunan rupiah ini untuk segera dikembalikan. Kesal karena rumah salah seorang pengelola dana investasi ditutup, para nasabah membakar foto pemilik rumah Marioso. Dana investasi nasabah yang dikelola Marioso mencapai 1,5 triliun rupiah. Namun para nasabah kecewa karena dana itu tidak dikembalikan dan bahkan dibawa kabur pengelola. Penipuan berkedok investasi ini bermodus penanaman modal dengan iming-iming dalam sebulan investasi bisa menghasilkan 10% dari dana yang diinvestasikan. Namun setelah 3 kali pembagian laba, bisnis itu macet dan uang milik nasabah dibawa kabur Marioso. Meski kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Mojokerto di tahun 2006 lalu, namun hingga saat ini Polres Mojokerto tidak pernah memanggil Marioso untuk dimintai keterangan. Jadi pada tahun sekitar 2006 sampai 2002 mungkin ya. Ini di LDI ada bisnis skema Ponzi. Ya. Investasi bodong PLN dengan iming-iming mendapatkan keuntungan 10% setiap bulan. Nah, agar meyakinkan bahwa ini bisnis benar, bisnis halal, ini Marioso menggait keluarga Imam LDII dan tokoh-tokoh pusat LDI. Salah satunya adalah Iwan Abdillah atau nama aslinya adalah Arianto. Arianto ini menurut informasinya menjadi pengepul. Sekitar dana yang dikumpulkan itu sekitar 100 miliar khusus untuk Arianto. Kalau kasus Marioso, dana yang terkumpul sekitar 5,4 triliun. Dengan kasus ini, ada warga LDI yang melaporkan Arianto atau nama hajinya adalah Iwan Abdillah, melaporkan dia ke Polda Jawa Timur.
Nah, karena dia adalah bagian dari mafia, maka dia menutup pelaporan kasus penipuan ini yang ada di Polda Jawa Timur melalui polisi yang berpangkat AKP yang berdinas di Polda Jawa Timur. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama A. S. Esos, tempat lahir Jombang, umur, tanggal lahir, titik-titik, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan sarjana atau S2, alamat, titik-titik. Dengan ini menyatakan bahwa pada sekiranya di bulan Agustus 2010 pernah diminta bantuan oleh saudara Iwan Abdillah atau nama aslinya Erianto Sulistiawan dengan alamat Pondok LDI Burengan Kabupaten Kediri, Jalan Cokro Aminoto Kediri, untuk menghentikan kasus penipuan dan penggelapan uang dengan dalih uang tersebut digunakan untuk modal usaha PLN di seluruh wilayah Jawa Timur pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Timur atau Polda, Jalan Ahmad Yani 116 Surabaya 60231, agar kasus tersebut dihentikan, tidak dilanjutkan ke meja hijau atau SP3, surat perintah penghentian penyelidikan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya. Jombang yang membuat pernyataan AKP NRP titik-titik. Pak Gubernur, Bapak Aing, Pak KDM, emang Erianto ini seorang mafia. Dalam kasus ini dia membayar sebesar 250 juta menurut informasi yang saya dapatkan. Untuk para mantan LDI atau warga LDI yang pernah tersangkut kasus Marioso, terutama pengepulnya Iwan Abdillah, nah, silahkan ramaikan di kolom komentar. Ya. Mafia Tanah Cinangoh ini seorang ulama pusat, ulama besar dari aliran sesat faham takfiri. Faham takfiri ini Pak KDM, ya, faham yang mengkafirkan umat Islam yang tidak baiat pada imamnya, yang tidak baiat pada imam LDII, ya. Termasuk Pak KDM, ya, termasuk saya, termasuk warga Cinangoh, ya, itu semua kafir. Dimohon ya bantuannya untuk Pak KDM supaya masyarakat Cinangoh bisa mendapatkan haknya kembali, ya, dari kejahatan mafia yang berfaham aliran sesat takfiri LDII. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Sekarang kita baca terlebih dahulu surat Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya ini menepati amanah, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Jadi ini juga terkait dengan keimanan. La imana liman la amanatalah.
tidak iman seseorang kalau tidak punya amanah. Sebab kalau orang munafik itu salah satu di antara sifatnya idza haddasa kadzaba. Ketika bercerita dia berdusta. Pak KDM, inilah dampak nyata dari faham sesat takfiri LDI, Pak. Erianto sebagai ulama besarnya LDI mengajarkan tentang amanah, mengkajikan Al-Quran tentang amanah, tentang jujur, tapi faktanya Masya Allah, subhanallah, jauh dari amanah, jauh dari jujur, yang ada melakukan kejahatan yang sangat luar biasa, yang sangat biadab kepada masyarakat Cinangoh yang dianggapnya sekumpulan orang-orang kafir. Ini Pak, dahsyatnya faham sesat takfiri LDI, termasuk pengacaranya, pengacaranya juga itu jelas dia adalah anggota Senkom, anggota LDI. Jelas mereka adalah persengkokolan jahat, persengkokolan mafia. Sungguh kasihan Pak KDM, saya nggak tega, terus terang saya nggak tega. Jelas dalam fotonya itu mereka ada bersama-sama Erianto dan Suroso, tapi kok bisa-bisanya, tega-teganya Erianto mengaku tidak menjual kepada masyarakat. Biadab itu Pak KDM. Luar biasa jahatnya, luar biasa jahatnya. Masyarakat kalau ingin memiliki harus membayar lagi sebesar senilai 1,5 juta per meter persegi. Luar biasa jahat, jahat. Saat ini persekongkolan mafia dari aliran sesat faham takfiri LDI dan Senkom ini sudah menyiapkan pesta pora Pak. Menurut informasi, mereka akan menjual tanah ini senilai 3 juta per meter, dengan luas 12.000 meter persegi dikali 3 juta, dia akan mendapatkan keuntungan senilai 36 miliar. Masyarakat ini kasihan, mereka asli kasihan. Tolonglah Pak Deddy, tolonglah Pak Deddy, masyarakat Cinangoh, bantu, tolong pisan. Jangan waktu saat akan mencalonkan gubernur saja Pak. Sekarang mereka dalam keadaan kebingungan Pak. Mereka insya Allah semua memilih Pak Deddy, Bapak Aing, Gubernur Aing. Dengan sudah jadi, tolonglah bantu lagi Pak. Tolong bantu. Minimal besarkan hatinya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.